Tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Pak Bupati siap tanda tangan kapan pun. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sangat spesial bagi kami. Beliau bukan orang biasa. Bagi kami beliau adalah orang luar biasa karena ada amanah yang sangat besar yang diemban oleh beliau, yakni bagaimana peningkatan perekonomian di Jawa Timur khususnya dan di Madura, karena beliau berasal dari Madura, ada di pundaknya. Beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Bapak Ali Adi Mustafa. Assalamualaikum, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Ketua? Franky, alhamdulillah. Pak Ketua, kalau kita mengamati dari beberapa media sosial, Pak Ketua sering mendampingi Ibu Gubernur nih kemana-mana, dan temanya adalah misi dagang. Apa itu misi dagang, Pak Ketua? Baik, terima kasih Mas Franky, Kepala Biro Radar Madura Siap. yang masih muda dan energik. Tentu saya berharap kepada Radar Madura senantiasa mengawal informasi-informasi yang jujur dan aktual. Siap. Dan berkewajiban juga mengawal program-program pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana Jawa Timur bisa membangkitkan kembali ekonomi Betul. pasca COVID-19. Seperti Mas Franky tadi sampaikan bahwa Jawa Timur ini ada salah satu program pemerintah Jawa Timur yang namanya Misi Dagang. Misi dagang. Misi dagang itu biasanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ada kolaborasi dan sinergi antar Provinsi Jawa Timur dengan provinsi lain di Indonesia. Tidak semata-mata hanya kerjasama urusan perdagangan, tetapi juga bagaimana di misi dagang itu pemerintah Jawa Timur mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa Jawa Timur punya ini loh, produk ini dan seterusnya. Sehingga misi dagang itu juga salah satu menjadi salah satu media informasi kepada masyarakat secara umum. Untuk menyampaikan bahwa di Jawa Timur memiliki program, memiliki produk UMKM. Salah satunya itu Mas Franky. Jadi UMKM kita di Jawa Timur ini kan luar biasa ya. Salah satu yang bisa menopang bangkitnya ekonomi Jawa Timur hari ini ya tentu salah satunya adalah UMKM. Nah, ini perlu kita promosikan kepada masyarakat luar. Tidak hanya masyarakat Jawa Timur. Salah satunya yaitu tadi. Pada misi dagang itu biasanya pengusaha kita, UMKM kita di Jawa Timur dipertemukan dengan pengusaha-pengusaha dan UMKM di provinsi yang kita tuju. Akhirnya kita berkolaborasi dan seterusnya kerjasama. Sehingga dua provinsi ujung-ujungnya sama-sama saling diuntungkan. Artinya promosinya akan lebih luas ketika nanti ada kerjasama dengan itu yang saya maksud. Gitu ya. Jadi promosi lebih luas, apalagi Mas Franky, Jawa Timur ini punya kantor perwakilan dagang. Ada kurang lebih 15 kantor perwakilan dagang di luar provinsi Jawa Timur. Itu juga salah satu fungsinya kantor perwakilan itu menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa Jawa Timur ini loh punya produk unggulan seperti ini. UMKM-nya begini dan seterusnya. Kalau ditarik ke Madura ini Pak Ketua, apakah ada produk-produk di Madura yang kemudian layak saing dengan provinsi lain Pak Ketua? Ada Mas. Jadi melalui dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten itu semua sudah berkoordinasi dengan dinas perindak Jawa Timur. Tentu produk-produk di masing-masing kabupaten di Jawa Timur ini yang unggulan itu sudah masuk di sana. Masuk di salah satu misi dagang itu. Nah, kalau misi dagang ini kan sudah di finish Pak Ketua. Artinya ini sudah pasca produksi. Produksinya sudah ada, kemudian dipasarkan ke daerah-daerah lain. Nah, bagaimana untuk mendorong di produksi atau praproduksinya gitu? Apakah ada program-program Pak Ketua? Ada. Selama ini yang kita lakukan Provinsi Jawa Timur, pertama Mas Franky tentu melalui pelatihan-pelatihan.
Karena masyarakat kita ini kan juga butuh dibimbing, butuh dilatih ya. Dinas, berbagai macam dinas di Provinsi Jawa Timur, salah satunya misalnya Dinas Koperasi yang menangani UMKM itu turun memberikan pendampingan pelatihan masyarakat sehingga masyarakat diajak untuk bisa membentuk sebuah UMKM sehingga akses pemerintah untuk bisa memberikan pendampingan, bantuan modal, tentu kan harus melalui UMKM ini. Nah, gitu ya. ini sudah kami lakukan. Artinya tidak diberikan kepada perorangan bantuan itu, tetapi melalui UMKM yang sudah ada. Ya tentu karena faktor berasosiasi usahanya gitu loh Mas. Karena produk ini kemudian masuk di UMKM, maka ini butuh dibantu modal. Nah, ini sudah kami lakukan selama ini. Oke. Pak Ketua, ini kan kita menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa di Jawa Timur ada program pendampingan, ada juga suntikan modal. Ya. Bagaimana cara mengaksesnya, Ketua? Nah, ini salah satu tugas media, termasuk Radar Madura. Siap. Sehingga satu sisi media ini menyampaikan informasi yang aktual dan akurat, tapi pada sisi lain media juga punya kewajiban untuk mendampingi masyarakat kita ya. Untuk bisa menyampaikan bahwa ini loh ada program pemerintah Provinsi Jawa Timur yang namanya UMKM misalnya, kemudian mendapatkan bantuan pinjaman modal dengan bunga yang cukup rendah, terus caranya seperti apa. Ini tentu media juga harus bisa membantu itu. Salah satu caranya itu tadi Mas Franky, harus berbentuk UMKM dulu. Jadi, berbentuk UMKM yang sudah punya izin. Nah, nanti di situ ada yang ngurusi semua. Ada izinnya, sertifikatnya, dan seterusnya. Itu dinas. Kalau itu urusan gampang. Saya mengimbau kepada masyarakat, jika ada kesulitan dalam urusan perizinan, kemudian sertifikat, silakan laporkan saya. Akan saya advokasi itu, karena itu hak rakyat. Cuman memang kadang-kadang masyarakat kita tidak tahu informasi itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi Cara ada satu desa misalnya punya satu kerajinan batik misalnya. Nah, ini bagaimana bisa masuk di UMKM itu tadi. Jadi tidak semata-mata hanya bisa memproduksi batik, kemudian dijual, selesai sampai begitu. Nah, melalui UMKM inilah semacam ada pintu lah dari pemerintah untuk terus diadvokasi oleh pemerintah, diiklankan juga oleh pemerintah kepada daerah-daerah lain di luar Jawa Timur. Iya. Ini kan kalau berbicara UMKM, usaha kecil, menengah, dan mikro dan menengah, ini biasanya ada beberapa kendala, Ketua. Satu misalkan di permodalan. Permodalan teratasi ini pasca produksi di promosi yang ada kendala. Apakah ini juga difasilitasi kendala-kendala ini oleh? Solusi fasilitas itu ada, Mas. Nah, ini yang perlu disampaikan tadi. Salah satu itu pendampingan melalui pelatihan, kemudian pinjaman modal dengan bunga yang sangat rendah. Semua ada itu fasilitas itu, tinggal bagaimana mengaksesnya. Masyarakat kita ini mengaksesnya. Gitu. Iya, betul. Saya rasa selama sudah prosedurnya oke, tidak ada alasan untuk mempersulit itu. Artinya siapapun yang mempersulit, Komisi B siap mengadvokasi. Dan itu kebetulan memang ada di mitra saya. Betul. Jadi kaitannya dengan pinjaman modal dengan bunga yang sangat rendah misalnya ya, kita di Biro Perekonomian Jawa Timur, itu mitra saya. Dinas Koperasi di saya, Perdagangan Perindustrian di Komisi B. Siap. Jadi tinggal bagaimana kita berkoordinasi saja sebenarnya. Siap. Ini sangat penting bagi masyarakat Madura, khususnya para pelaku UMKM. Kita punya wakil rakyat yang menduduki jabatan strategis di DPRD Jawa Timur, Komisi B. Bahkan beliau menjadi ketua di Komisi B tersebut. Maka ketika ada persoalan apapun yang berkaitan dengan perekonomian, perizinan, dan segala macam yang mendorong peningkatan ekonomi, bisa berkoordinasi dengan beliau. Betul. Terbuka 24 jam. Pak. Silakan. Semampu saya, insya Allah akan saya lakukan. Oke. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Closing statement Pak Ketua ini kepada para pelaku industri kecil dan menengah di Madura, Pak Ketua. Apa yang ingin disampaikan khususnya pasca pandemi ini, Pak Ketua? Ini kan tertatih-tatih semuanya, Pak Ketua. Ekonomi kita anjlok kemarin, kemudian bagaimana kita bangun kembali? Apa yang ingin disampaikan? Baik, kita bersyukur dan kita optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur semakin membaik. Hari ini sudah cukup baik. Harapan saya kepada para pelaku UMKM,
terus lakukan aktivitas, kreativitas, apa yang kalian butuhkan. Tentu jika butuh bantuan kami di Komisi B, kami siap menerima masukan, usulan, keluhan kepada kami di Komisi B untuk bisa membantu kepada dinas terkait sehingga UMKM kita terus bangkit dan ekonomi Jawa Timur semakin membaik. Ekonomi bangkit, insya Allah masyarakat kesejahteraannya akan Insya Allah semakin baik. masyarakat sejahtera. Siap. Terima kasih kunjungannya Terima kasih, Pak Ketua. Mas Franky. Di sela Terima kasih. kesibukannya, beliau ini orang yang sangat sibuk sekali. Selain punya tanggung jawab terhadap masyarakat, juga punya tanggung jawab lain yang diemban beliau, tetapi masih bisa menyempatkan hadir di studio Radar Madura TV. Ini luar biasa sekali kehormatan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.